Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi teman-teman analis syariah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang menurut saya valuasinya cukup menarik. Selain karena murah, kinerjanya juga masih tetap stabil, tetap bertumbuh dari waktu ke waktu. Dan yang menarik lagi, saham ini pernah dibeli oleh Lo Keng Hong karena valuasi dan kinerjanya yang cukup menarik. Nah, saham apakah itu dan seperti apa prospeknya? Ikuti terus videonya. Di kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu saham yang bergerak di bidang produksi kertas. Jadi sahamnya adalah saham INKP, yaitu saham Indah Kiat Pulp. Jadi perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi kertas, baik itu kertas tulis, kertas kemasan, dan lain sebagainya yang intinya terkait soal kertas. Nah, sebelum bicara panjang lebar soal valuasi dan kinerja perusahaan ini dari waktu ke waktu, ada cerita menarik sedikit. Jadi perusahaan ini sempat hampir dinyatakan pailit. Jadi ketika waktu itu perusahaan akhirnya kemudian menyewa salah satu jasa pengacara yang cukup terkenal hingga saat ini, yaitu Hotman Paris. Jadi karena berkat jasa beliau pada waktu itu, perusahaan yang seharusnya sudah dinyatakan pailit tapi berhasil diperjuangkan oleh beliau, sehingga sampai hari ini perusahaan masih tetap bergerak dan terus tumbuh valuasi maupun nilai asetnya. Jadi karena berkat jasa beliau, akhirnya perusahaan tersebut dari waktu ke waktu terus tumbuh. Tapi karena pada waktu itu di tahun 2008 kalau tidak salah, utang perusahaan yang menurut sebagian media kurang lebih hampir 200 triliun besarnya. Karena utang yang cukup besar tersebut, hingga dari waktu ke waktu laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu harus kemudian dipilih untuk membayar utang, sehingga return on equity pada waktu itu juga cukup kecil, bisa sampai 3%. Tapi yang menarik di sini, sekalipun perusahaan mengalami hampir dalam kondisi pailit karena krisis pada waktu itu dengan nilai utang yang cukup besar, tapi dengan perjuangan dan strategi marketing yang handal, perusahaan bisa tetap terus tumbuh dari waktu ke waktu. Jadi tercatat dari data yang kita peroleh mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2020, kalau teman-teman lihat penjualan pulp maupun kertas yang secara umum itu meningkat dari waktu ke waktu. Jadi itu artinya bahwa sekalipun perusahaan pernah mengalami masa krisis yang dimana harus menanggung utang yang cukup besar, tapi perusahaan bisa tetap bertahan karena penjualan yang juga terus naik dari waktu ke waktu. Nah, karena penjualan yang terus naik, sekalipun tetap ada kewajiban utang, karena laba yang terus juga dikumpulkan dan perusahaan sama sekali tidak sempat rugi, dan perusahaan sama sekali belum pernah mengalami kerugian, sehingga mau tidak mau ekuitas perusahaan juga akan tetap naik. Nah, karena ekuitasnya yang tetap naik dari waktu ke waktu, sehingga mau tidak mau nilai asetnya dan juga return on equity-nya dari waktu ke waktu juga terus naik. Nah, kita akan lihat seperti apa valuasi dan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi dari data yang kami peroleh, kita lihat di laporan tahunan mulai dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Kalau teman-teman lihat dari sisi total sales-nya, di tahun 2017 itu 42,3 triliun, kemudian naik di tahun 2018 48,3 triliun, naik lagi, tapi pada tahun 2019 ini ada penurunan sedikit, dan kemudian di tahun 2020, karena kita tahu di 2 tahun ini tentu akan mempengaruhi laporan akhir tahunnya karena ada faktor pandemi, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sisi valuasinya, dari sisi book value dulu,
teman-teman bisa kita lihat book value-nya juga naik dari waktu ke waktu. Dari tahun 2017 itu 7.900-an naik menjadi 10.900-an, dan itu akhirnya berdampak pada PBV perusahaan. Jadi PBV dari saham perusahaan yang dihargai 0,7 di tahun 2017, dan kemudian naik di tahun 2018 1,2, yang itu artinya sedikit agak mahal. Kemudian bisa kita lihat dari return on equity-nya, di mana rasio ini bisa menunjukkan seberapa baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dibanding dengan modal yang ia miliki, yaitu ekuitasnya. Jadi kalau kita lihat di kuartal 4 laporan tahunan 2017 itu 12,8, kemudian di kuartal 4 2018 itu 15,6, tapi kemudian itu ada penurunan di tahun 2019 dan 2020 itu karena pandemi ya teman-teman. Jadi itu cukup wajar. Tapi kalau kita lihat laporan keuangan kuartal 3 untuk tahun 2021, karena saat ini kita masih belum memperoleh laporan keuangan kuartal 4 atau laporan tahunan 2021-nya, sehingga kita bisa menilai dari kuartal 3 dulu. Jadi kalau kita lihat teman-teman, di tahun 2021 ini return on equity dari INKP ini 11,3%, naik dibanding tahun 2020 dan 2019 yang hanya 8-9% saja. Jadi teman-teman, ini ada peningkatan bahkan di masa pandemi saat ini. Tapi ada yang menarik teman-teman, kalau kita lihat dari sisi valuasi dari rasio PBV-nya. Kalau kita lihat di tahun 2018 itu 1,7, dan pada waktu itu dihargai dengan harga closing price-nya itu di atas 10.000 teman-teman. Sedangkan saat ini hanya 7.500-an. Jadi kalau masa pandemi ini berlalu dan perusahaan bisa terus membukukan laba bersih, maka bukan tidak mungkin akan lewat di harga 10.000 dan bahkan bisa lebih dari 10.000 menurut saya, karena pernah perusahaan dengan harga saham itu bisa mencapai 20.000 per lembar saham. Kalau kita lihat dari sisi PBV saat ini yang hanya 0,6 dan PER atau price to earning ratio-nya hanya 5,6, ini masuk standar valuasi yang cukup murah, di mana di masa pandemi ini juga perusahaan masih tetap bisa bertumbuh. Kalau kita lihat data kuartal 3 tadi teman-teman, itu artinya kalau teman-teman cari saham murah 2022 dari saham ini, INKP ini mungkin bisa jadi rekomendasi. Oke teman-teman, analis syariah itu ulasan singkat kita soal valuasi dan kinerja INKP di beberapa tahun terakhir. Jadi teman-teman, ini bisa jadi kesimpulan teman-teman sendiri, bukan kesimpulan saya. Jadi kalau teman-teman cari saham yang murah, fundamental bagus di tahun 2022 di awal tahun ini, maka salah satu yang bisa jadi rujukan adalah INKP. Tapi teman-teman harus tahu bahwa disclaimer tetap berlaku untuk channel ini. Jadi kalau teman-teman memutuskan untuk membeli saham, maka itu adalah keputusan Anda sendiri. Apa yang kami jelaskan di sini adalah hanya tambahan pertimbangan, bukan pertimbangan satu-satunya atau bukan rujukan satu-satunya yang bisa teman ambil dan kemudian putuskan untuk membeli saham, sehingga kalau untung itu akan dinikmati sendiri, dan kalau rugi itu akan ditanggung oleh teman-teman sendiri. Jadi channel ini tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun yang Anda alami, karena ini bukan rekomendasi mutlak, tapi tambahan pertimbangan buat teman-teman. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan komentar di bawah. Kalau suka video ini, jangan ragu share ke berbagai sosial media. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.